Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yosua pasal 13 ayat teksnya 15 sampai 33. Sudah bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 15 sampai 23. Daerah-daerah yang diberikan suku Ruben sebagai milik pusaka. Paragraf yang kedua ayat 24 sampai 28. Daerah-daerah yang diberikan suku Gad sebagai milik pusaka. Kemudian paragraf yang ketiga ayat 29 sampai 33. Daerah-daerah yang diberikan suku Manasye yang setengah sebagai milik pusaka. Ini daerah-daerah tentang milik pusaka suku Ruben, suku Gad, dan suku Manasye. Suku Bani Ruben, suku Gad, dan suku Manasye yang setengah, mereka diberikan milik pusaka oleh Musa. Menurut kaum-kaum mereka supaya secukupnya hidup sehari-hari mereka. Tidak boleh tambah kekayaan melalui milik pusaka. Dan mengulang lagi tentang alasan mengapa suku Lewi tidak diberikan milik pusakanya. Dan batasan tanah yang di sebelah timur Sungai Yordan itu adalah daerah tanah Amon dan Moab. Dari Aijer, Gilead, dan setengah negeri orang Amon sampai ke Aroer, sampai ke ujung danau Kineret itu batas utara, dan sampai Aroer itu batas selatan. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan Allah Israel, dialah yang menjadi milik pusaka bagi suku Lewi, seperti yang dijanjikan kepada mereka. Kedua, Tuhan memberi peraturan untuk membagi milik pusaka kepada orang Israel akan menurut kaum-kaum mereka. Ya, itu pentingnya menurut kaum-kaum untuk adilnya. Ajaran tentang manusia. Pertama, Musa memberikan bagian tanah di timur Sungai Yordan kepada suku Bani Ruben, suku Gad, dan suku Manasye yang setengah menurut kaum-kaum mereka. Kedua, Bileam bin Beor, juru tunung itu, telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang bersama-sama dengan Raja Midian, yakni Ewi, Lekem, Ju, Hur, dan Lebah, raja-raja bawaan Sion, penduduk negeri itu. Ketiga, suku Lewi tidak diberikan milik pusaka sebab Tuhan Allah Israel menjadi milik pusaka mereka seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Ini kemarin sudah kita renungkannya juga. Aplikasinya. Pertama, pembagian keperluan sehari-hari sembako itu harus menurut keluarga-keluarga supaya semua orang menerima bantuan sesuai dengan keperluan mereka. Ini keadilannya. Untuk itu pentingnya pemimpin rohani. Kemarin sudah renungkannya. Seperti Musa, seperti Yosua, kita harus bertanggung jawab tentang itu. Kemudian kedua, jangan mengikuti jalan yang sesat seperti Bileam. Sebenarnya Bileamnya bukan orang di daerah Moab. Dia dibunuh oleh orang Israel dengan pedang sekalipun bukan orang di Moab. Kenapa dia datang ke sananya? Karena dia mengikuti jalan yang sesat. Karena keinginan dagingnya tentang benda hartanya. Jangan mengikuti jalan yang sesat. Ketiga, percaya Tuhan dan mencari keperluan hanya di dalamnya. Jadi PR praktek hari ini, jangan mengikuti jalan yang sesat dengan orang-orang yang belum mengenal Yesus. Merekanya mengikutinya jalan yang secara hawa nafsu dan keinginan daging. Namun kita tidak boleh tetap bersama dengan orang-orang yang Tuhan mengutus untuk Anda. Harus membedakan itu di dalam renungan, di dalam doa, dan di dalam menyertai Tuhan. Inilah hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.